Akibatnya selama ini, seumur ini kamu yang sekian lama hidup belum bersaksi, belum bersyahadat, belum Islam. Kamu harus bersyahadat lagi dengan disaksikan orang. Itu yang disebut dengan musyahadah hijrah atau bai'at. Akibatnya anak SMA digituin, saya belum bersaksi, saya belum Islam. Padahal itu hanya ngotak-ngatik terjemahan syahadat asyhadu alla, yang terjemahannya aku bersaksi. Padahal sebenarnya syahadat itu artinya bersaksi itu enggak, Pak? Asyhadu artinya apa, Pak? Nggak benar juga itu. Nah ini kita harus mulai detail dalam penerjemahan. Kata-kata syahida yashhadu maknanya bisa macam-macam, Pak. Iya. Wa man syahida minkum Syahrafa yasum. Artinya apa? Melihat. 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 Kenapa disebut ada artikan siapa yang bersaksi? Wajah syahidun min ahlihi. Syahidun min ahlihi disuruh saksi. Tapi nanti dalam bahasa Arab yang lain misalnya ishhadu bi anna muslimun, artinya apa? Ishhadu. Tunjukkanlah. Nyatakan. Tegaskan bahwa kalian kita adalah orang muslim. Nanti yang lain misalnya Umar ibn Khattab mimman syahida badran. Umar bin Khattab mimman syahida badran. Artinya apa? Umar bin Khattab termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Syahida artinya tidak hanya bersaksi, mengikuti, tapi macam-macam. Nah, kalau saya cenderung mengatakan ini dalam rangka menghindari apa tadi itu pemutarbalikan makna oleh orang-orang NII yang dikatakan bersaksi berarti harus ada saksi dong. Maka syahidah di sini lebih tepat kita terjemahkan apa? Menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Saya menyatakan bahwasanya Tuhan yang patut disembah hanya Allah. Atau saya berjanji, atau saya udah menyatakan, lebih tepat tuh, menyatakan. Sehingga kita bisa menghindari simulasi PTM ketat banget. Apa? PTM simulasi ini. Oh. Ini yang disebut dengan kelompok-kelompok hijrah isma yang kemudian Mas, karena saya nganggo facial. Karena kemudian Pak, oh iya, Bang. Kelompok-kelompok ini kan mengatakan mereka non-muslim, halal darahnya. Saya pernah punya teman, Pak, itu ternyata dia terpapar radikalisme, dan dia bergabung dengan kelompok tertentu. Mohon maaf saya sebut ya. Ya, nggak apa-apa. Bergabung dengan Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun. Indramayu. Itu Pak, saya sengaja naruh uang di meja saya karena saya tahu dia orang Al-Zaitun. Saya sengaja naruh uang di meja saya 1 juta gitu Pak ya. Pas dia datang ke rumah saya pura-pura ngumpet Pak. Benar tuh, dia ngantongin uang saya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Oh pantas, dia nganggap saya orang kafir, halal darahnya. Bagi mereka mencuri uangnya orang kafir tanpa berperang itu hukumnya fa'i. Bukan ghanimah. Kalau ghanimah pakai berperang. Kalau nggak pakai berperang namanya fa'i. Jadi saya dianggap sedang perang karena orang kafir tapi nggak berperang, maka hartanya halal untuk diambil. Dan yang terjadi Pak, beberapa teroris di Medan yang kami wawancarai ketika kami bekerja sama dengan BNPT, mereka itu memang untuk mempersenjatai diri mereka untuk menghidupi kelompok mereka mencuri Pak, merampok. Di antaranya mereka kasus perampokan di pom bensin di Medan itu, perampokan di bank CMB itu mereka lakukan. Kenapa? Bagi mereka merampok itu fa'i, itu halal. Ini babak takfir jihadis. Nah ini ada khilafahisme negara Islam, tapi juga ada yang kemudian
kebablasan karena kebatinan. Itu ada yang sampai main di dalam kali, Pak, ya, di dalam sungai. Saya pernah ketemu orang yang seperti itu, Pak. Saya tanya sama beliau, Bapak ini siapa, Pak? Saya bukan manusia, saya ini dewa. Oh, dia mengaku dewa, Pak. Sunan Kalijaga, Sunan ini, bergabung sama saya. Dia bergabung, semuanya Sunan ada dalam dirinya. Saya tanya, Bapak, Sunan Kuning gabung nggak, Pak, di situ? Sunan Kuning. Iya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau Sunan Kuning itu tempat pelacuran. Pelacuran dia Semarang. Bergabung. Oh, nih sudah. Nah, ini respon yang reaktif terhadap modernisasi. Lalu bagaimana, Pak, kita selaku guru agama dan orang-orang yang mau mengemban amanah Rasulullah SAW? Nah, ini saya hanya sekedar mengucapkan transnasional. Cuma tolong ditahrif sumbernya di mana. Ini saya kok ketemu di kitabnya Syekh Usamah Al-Azhari yang judulnya Ar-Raddul Mubin liman tala'a bid-din, masalah begitu ya. Rasul kan pernah bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang bisa membawa ilmu kenabian ini, kata Rasul, dari setiap generasi itu adalah uduluh, adalah orang-orang yang adil. Apa pengertian adil, Bapak Ibu sekalian? Seimbang, moderat bukan, Pak? Adil moderat nggak, Pak? Moderat. Dari kata-kata adil terambil kata mu'tadil, terambil kata i'tidal. Kata i'tidal, mu'tadil itu satu makna dengan kata-kata wasat, pertengahan, wasit. Maka disinilah landasan pentingnya moderasi beragama. Karena Rasul mengatakan yang bisa mewarisi ilmu ini dan menebarkan ilmu ini ke seluruh penjuru dunia dan untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin ya hanya yang moderat. Kalau nggak moderat nggak mungkin nih ilmu Rasul ini akan diwariskan. Bagaimana ciri-ciri kelompok moderat? Nah ini nih, karakteristik kelompok moderat itu yanfuna anhu tahrifal ghalin. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka mencoba untuk menghilangkan sikap tahrif al-ghalin, sikap ekstrim orang-orang yang ekstrim. Tahrif itu apa sih, Pak, pengertian tahrif? Di Quran ada man ya'budunallah ala harfin. Pernah baca, Pak? Ya'budunallah ala harfin. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang menyembah Allah ala harfin. Ala harfin itu di sudut-sudut, di tepi-tepi. Artinya apa? Inilah orang-orang yang bersikap ekstrim dalam beragama. Dan celakanya lagi dia bukan hanya ala harfin, dia malah harfin membuat ekstrim agama. Orang-orang yang membuat ekstrim agama ini menjadi tantangan orang-orang moderat. Tantangan orang moderat yang pertama siapa? Orang yang membuat ekstrim agama. Yang kedua yang menjadi tantangan orang moderat adalah apa? Intihalal mubtilin. Intihal itu mereduksi, ngurang-ngurangin, merusak. Kebatilan. Namanya intihal. Nahal itu artinya merusak. Maka intihal mubtilin adalah sikap reduktif oleh orang-orang yang berusaha membatalkan agama. Mubtil, orang yang berusaha membatalkan atau mengabaikan agama. Ini kelompok apa nih, Pak? Ini kelompok yang cenderung mengacuhkan agama, terhadap agama. Itu sudah dua kubu nih, Pak. Kubu yang mengekstrimkan agama, di agama dijadikan alat untuk mempersulit hidupnya sendiri. Di agama dijadikan alat untuk mempersulit hidup sendiri. Tapi ada yang kemudian menafikan keberadaan agama sama sekali untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan terakhir
wa ta'wilal jahilin. Apa pengertian takwil, Pak? Mengalihkan kejahilan. Kan itu dari kata-kata aul atau ul. Artinya apa? Melakukan, melaksanakan, mengembalikan. Berarti takwil jahilin adalah pengamalannya orang-orang yang Jahil. Jadi kita sekarang musuhnya 3, Pak. Yang ekstrim, yang reduktif, dan yang jahil. Beragama tanpa ilmu, yang mengakibatkan alih-alih meningkatkan citra Islam, tapi justru gara-gara dia Islam menjadi hancur, drop. Nah ini bagaimana ciri-ciri yang ekstrim? Nanti Bapak Ibu sekalian, ini mah cari dalilnya semua di Quran lah ya. Semuanya ada di Quran. Tapi kan kita nggak bisa sebutin ayat Qurannya satu persatu. Mengapa demikian? Ini bukan majelis taklim. Ini kan udah guru-guru agama semua. Ada yang sudah 20 tahun ngajar, 21 tahun ngajar. Emang nggak enak saya ngasih Quran seolah-olah kayak ngajar TPA. Nah Pak, ciri-ciri kelompok ekstrim yang pertama itu strong tekstual, cenderung teosentris. Apa itu Pak? Strong tekstual. Ya, sangat tekstualis. Pokoknya kalau teks mengatakan begitu, sudah. Kemudian dikit-dikit Tuhan dibawa-bawa untuk urusan kita. Teosentris. Ini banyak nih. Kita nih nggak Ini mau berarti ekstrem kanan ya. Berargumen, nggak mau berpikir, atau ujuk-ujuk narik Tuhan. Pokoknya kata Allah begini. Kata Allah. Strong tekstual. Bahaya tidak Pak kalau kita bersikap strong tekstual? Bahaya. Quran mengatakan misalnya faqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu ketemu mereka. Ini kalau kita hanya baca teks tanpa memahami yang lain, maka ini ayat, apalagi dia katakan kullu amrin yadullu ala al-wujub, setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka kata-kata uktulu tadi merupakan kewajiban, membunuh orang kafir. Dan itu saya alami sendiri Pak. Ketika saya ngajar, anak-anak mahasiswa saya lagi PPL, dulu PAI. Terus ada bab jihad ya kalau nggak salah Pak ya? Ada bab jihad tuh di SMA tuh kan? Ada. Bab jihad, dia nerangkan kita dalam hal jihad kita hanya memerangi orang-orang kafir. Kita harus syarat-syarat jihad begini, harus melindungi orang yang beriman dan seterusnya. Siswanya nanya, Bu, kalau kita membunuh orang kafir, ya nggak apa-apa. Ya Allah. Membunuh orang kafir nggak apa-apa. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Nah ini kalau ini dilanjutkan pemahaman seperti ini kan berbahaya. Jadi setiap ketemu orang Cina gitu mata sipit, wah pasti kafir. Main bunuh aja. Ketemu saya, Cina, bunuh. Padahal nanti kalau saya mau bunuh, saya bilang, saya sunat, ini buktinya gitu. Yang perempuan susah. Lalu Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri yang kedua kelompok ekstrim itu cenderung fideisme. Fideisme itu ya tadi, semuanya harus menurut Allah. Semuanya diserahkan pada Allah. Lalu rigid, kaku beragamanya. Kemudian kebenaran tunggal, yang benar ya cuma guru dia, cuma literatur yang dia baca. Selain literatur dia nggak ada yang nggak benar. Eksklusif kultus pada tokoh dan kelompok, ini jelas. Orientasi pada simbol dan formalitas. Nah, orientasi pada simbol. Yang penting itu, yang namanya Islam itu ya simbolnya peci, simbolnya sarung, simbolnya jidat hitam. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Asaris sujud. Tapi kok fi wujuhihim yang hitam jidat? Kalau itu wujuh, muka, harusnya tompel. Jadi orang-orang yang banyak sujud itu harusnya tompelan. Enggak Pak? Bener nggak Pak? Nah inilah yang saya bilang, ini baru baca teks Arabnya aja pada gak bisa. Maknanya sembarangan. Asaruhum fi wujuhihim tuh orang Islam tuh pokoknya jidatnya harus hitam.
dia nggak paham ilmu balaghah, itlaqul juz'i wa yuradu bihi al-kull, yang disebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia totan proparta atau pas proto, saya lupa itu. Yang disebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Misalnya, saya kok nggak ketemu batang hidungnya Pak Izul ya? Mana nih batang hidungnya Pak Izul nih? Apakah saya cuma nyari batang hidungnya beliau? Oh enggak, artinya saya mencari Pak Izul secara keseluruhan. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya berarti kita cukup ikutan rukuk doang, nggak usah ikut berdiri, nggak usah ikut sujud. Wa Qur'an al-fajri, wa Qur'an al-fajri. Qur'annya gimana tuh bunyinya? Inna Qur'an al-fajri karena masyidah. Ya itu cukup baca Qur'an aja di waktu pagi. Itu yang disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Warka'u ma'arokin ay sallu ma'al musallin, sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Wa Qur'an al-fajr maksudnya apa? Sholatul fajr. Fi wujuhi min athari sujud ay fi hayatihim min athari sujud. Dalam kehidupannya ada bekas-bekas sujud. Orang Islam itu sikapnya, omongannya, tindakannya, profesionalismenya itu menunjukkan Islam. Nah ini simbolnya dianggap setengah-setengah. Formalitas juga, yang penting formalitas. Kadang-kadang kita terjebak, mohon maaf nih, karena Bapak Ibu melihat kasus Taliban, mereka kan terjebak, yang penting kita memberikan al-imarah al-islamiyah. Al-imarah al-islamiyah, namanya sudah imarah islamiyah. Kita lihat isinya, sudah islami belum? Kok kemudian ada orang berkata berbeda dibunuh, kemudian hak-hak dasar dikekang, maka itu sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam itu intinya adalah maqasidus syariah. Yang 5 itu harus terjaga. Kalau itu tidak ada, omong kosong tentang Islam. Walaupun namanya imarah Islamiyah, walaupun namanya khilafah Islamiyah, walaupun namanya daulah Islamiyah, tapi kalau nggak ada maqasidus syariah di situ, Islam nggak ada. Politisasi dan ideologisasi agama. Nah ini nih ciri-ciri yang berikutnya Pak. Politisasi dan ideologisasi agama. Agama dipolitisin. Ya, bukan mengajarkan politik Islam, tapi mempolitisasi Islam Pak. Itu beda Pak. Kalau mengajarkan politik Islam itu mengajarkan bagaimana nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan ajaran Allah, mengajarkan tentang bagaimana pemerintah pimpinan itu harusnya berakhlak, itu namanya politik Islam. Tapi kalau kemudian menggunakan mimbar masjid, menggunakan pengajian untuk mendukung, itu namanya politisasi agama. Dan celakanya Pak, ketika kita mendukung tokoh itu, kita katakan yang ini Islam, yang lain kafir. Jadi kalau nggak dukung tokoh politik dia, itu dikatakan penista agama. Tapi kalau dukung dia, ini pembela agama. Kacau. Lalu apa lagi yang lainnya? Yang dukung dia Hizbullah, yang tidak sama dengan dia Hizbul Syaitan. Ya Allah. Menolak nasionalisme alias transnasional. Kata dia Islam itu tidak diikat dengan sekat-sekat geografis. Islam itu bebas. Islam itu lintas ruang, lintas waktu. Maka nggak ada itu nasionalisme ajaran Tauhid. Cenderung Arabis. Nah, gayanya ke Araban. Ente, ingin kembali ke masa lalu, gitu kan? Kalau dia Habib turunan Arab, pantas lah pakai gamis, gitu Pak ya? Pakai udeng-udeng, pakai tongkat. Itu kalau orang Arab pas lah. Nah kita hidungnya pesek. Belaga pakai gamis, pakai udung-udung, pakai tongkat, naik Mercy, harusnya bilangin Pak ganti Pak, naik ontak. Lalu apa? Ikonoklasme dan demonisasi. Apa nih maksudnya? Zaman dulu ikonoklasme itu takut dengan karya budaya manusia. Contohnya mengharamkan patung, mengharamkan foto, mengharamkan gambar. Kenapa? Dianggap ini menyaingi Tuhan. Ya nggak Pak? Ada orang-orang tertentu yang mengharamkan foto.
mengharamkan patung karena dia menyayangi Tuhan. Tapi dia pakai handphone yang paling mahal, smartphone. Saya mau nanya sama bapak-bapak ibu sekalian, lebih menyayangi Tuhan mana? Patung atau handphone? Lebih menyayangi siapa, Pak? Lebih yang mana yang menyayangi Tuhan? Handphone. Kalau patung kan cuma bentuknya doang. Handphone ini bisa menyayangi Tuhan dalam banyak hal. Contoh Google Map. Google Map itu menjadi hudan linnas. Google Map loh, kita kemana saja diarahkan sama dia. Budak lintas. Bahkan kalau kita melanggar ketentuan Google Map, kesasar, Pak. Saya tuh Pak sampai sekarang berangkat ke kantor, pulang dari kantor pakai Google Map. Padahal rumahnya jelas, kantornya jelas. Tapi saya pakai Google Map kenapa? Karena dia menunjukkan jalan yang lebih lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Pak, Google, internet, handphone ini jauh menyayangi Allah. Karena apa? Dia bisa memberikan informasi-informasi yang banyak. Dia bisa memberikan inspirasi, dia memberikan prediksi dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau memang kita terserang penyakit ikonoklasme yang dianggap kita nggak boleh membangun atau berkarya yang menyayangi Tuhan, maka handphone ini dilarang. Pesawat dilarang nggak, Pak? Sangat dilarang. Menyayangi burung karya Allah. Maka kalau Bapak mau, jangan naik pesawat, benar-benar mendidik burung untuk dinaikin. Naik Raja Wali kayak saus sepuh zaman dulu kan, Brahma Kumbara itu naik Raja Wali. Burungnya berapa mah gede? Burung Bapak belum tentu kan? Burung peliharaannya, ya. Ini yang saya bilang, mudah sekali mengatakan karya-karya manusia itu sebagai berhala, yang disebut dengan demonisasi. Maka kemudian ada proyek penghancuran besar-besaran hal-hal yang dianggap ini menjadikan berhala. Tapi dia bangun berhala baru. Mohon maaf, saya kritik kepada pemerintahan Saudi. Dia hancurkan semua peninggalan-peninggalan sejarah Islam karena dianggap ini semua akan menghasilkan syirik. Dihancurkan rumah Khadijah, dihancurkan rumah para sahabat, dihancurkan makam-makam. Karena apa? Dianggap ini menimbulkan berhalaisasi. Dia bikin berhala baru, jam gadang, ya Pak? Di Mekah itu jam gadang, zam-zam, tower. Kemudian macam-macam. Dia bikin berhala-berhala baru yang nanti suatu saat itu juga mungkin akan didewa-dewakan oleh sebagian umat Islam masa depan. Nah, ini yang disebut dengan demonisasi. Lalu yang terakhir, orang ekstrim itu terserang penyakit romantisme masa lalu. Dia pengennya kembali ke masa lalu, masa sekarang ini pokoknya bukan idaman lah, bukan ideal kita, harus kembali ke masa lalu. Ini yang liberal, yang sekuler, reduktif, strong, rasional. Udah, Tuhan diistirahatkan, nggak usah lagi bawa-bawa Tuhan. Toh kita bisa berpikir, toh pengetahuan sudah berkembang. Orang yang bertuhan itu tanda dia masih mundur. Semakin banyak ngomong tentang Tuhan, semakin mundur cara berpikir dia. Ini kata kelompok strong, rasional, kelompok reduktif. Longgar beragama, nyaris abai. Ya ini kan maka beragama bisa pindah-pindah nih. Sekarang Islam, besok Kristen, besok Buddha, terus pindah-pindah. Iya. Bagi mereka agama itu hanya identitas politik, mereduksi, identitas kelompok. Sementara manusia modern adalah manusia yang beridentitas global. Dia harus bisa kemana, kesana kemari. Longgar dalam beragama. Nanti ada orang-orang yang mengatakan gini kan, Pak, ya hari ini nyari yang haram aja maksudnya yang apalagi yang ekstrim halal. Nah ini indikasi tuh Pak, indikasi dia sudah abai dalam agama. Iya. Relativisme bahkan nihilisme, ya tadi semua direlatifkan. Nggak ada tuh kebenaran. Kebenaran itu hanya kemanfaatan, pragmatisme.
Kita selama ini menganggap itu benar karena kita cenderung ingin memanfaatkan itu. Tapi nanti suatu saat kita bisa mengatakan itu nggak benar karena kita ada kemaslahatan yang lain. Bahkan ada nihilisme, dinafikan sama sekali. Ciri berikutnya sama dengan yang pertama, eksklusif, kultus tokoh dan kelompok. Sama Pak, orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu juga eksklusif. Dia hanya ngikutin kelompok dia saja. Lentur, tidak peduli simbol, nyaris kehilangan identitas. Sholat sudah enggak, ya kan? Buat apa sholat? Sholat itu kan tujuannya supaya kita disiplin. Nah sekarang kita sudah disiplin, tidak perlu sholat. Puasa tujuannya adalah untuk punya empati sosial kepada orang-orang yang tidak mampu. Sekarang kita bisa empati, nggak perlu lagi puasa. Baca Quran, Quran itu kan dulu ilmu masa lalu supaya orang-orang pintar. Sekarang sudah banyak ilmu-ilmu berkembang. Banyak jurnal-jurnal, artikel-artikel, disertasi-disertasi itu lebih up to date dibandingkan Al-Quran. Maka lentur, tidak peduli simbol, nyaris kehilangan identitas. Hal-hal masa lalu semuanya dinafikan. Agama dianggap nggak ada dah. Makanya ada seorang penulis dari Syria Pak, namanya Farras Sawah. Farras Sawah ini dia mengatakan, gimana kamu sholatnya Pak? Saya sekarang sudah lagi sholat itu sudah dulu. Sholat saya adalah sholat insaniyah, sholat kemanusiaan. Apa itu sholat kemanusiaan? Ya saya menolong orang, saya berpikir tentang kebaikan, saya menulis untuk memberikan pemahaman yang bagus kepada umat manusia. Itulah sholat saya, kata Farras Sawah. Setuju nggak Pak? Nanti baca lagi Pak ya. Selalu kamar atau menyusul. Lalu membonsai agama. Nah, membonsai agama dengan melucuti nilai-nilai politisnya. Seolah-olah Islam ini, agama ini tidak punya penjelasan-penjelasan terkait dengan politik. Dia bilang ayat-ayat tentang politik itu adalah ayat-ayat yang sifatnya lokal, temporal, dan tidak berlaku umum. Dilucutin semuanya. Berikutnya, nah kalau yang tadi ke Arab-Araban, yang ini ke Barat-Baratan, bahkan sekarang mulai ke Korea-Koreaan. Ya Pak ya, udah pengen ngikutin orang Barat 100%. Lepas jilbabnya, tinggal pakai baju you can see, kan gitu ya. Saya pernah Pak, suatu saat tahun 2006 kami hadir di seminar di Mesir, seminar tentang ilmu-ilmu keislaman dan bahasa Arab Pak. Nah di situ ada seorang wanita Pak, cantik Pak, cantik, dosen dari Tunisia, nggak pakai jilbab Pak, hidungnya mancung putih gitu. Pokoknya Bapak kesana tuh pengen tuker tambah deh. Ketemu dia Bapak pasti pengen tuker tambah. Cantik Pak. Begitu kita lagi makan siang bersama, dia merokok. Lepas apa tuh Bu, baju luaran itu namanya? Blazer. Blazer. Blazer makanya. Dilepas blazernya. Blazer. Kelihatan you can see-nya. Siapa itu? Kok ada orang yang kayak gitu masuk ke rombongan kita? Itu profesor doktor. Wah, dosen fakultas syariah di Tunisia. Dosen fakultas syariah Tunisia. Syariah modern ya. Keren banget Pak. Dan memang benar tuh, di Tunisia itu ada gerakan demo untuk membebaskan supaya orang bebas tidak berpuasa. Namanya Hamlatul Fitor, kampanye buka puasa atau kampanye tidak berpuasa. Mengapa demikian? Tadi bagi dia itu semua cuma nilai-nilai usang masa lalu. Indonesia kalau pengen maju ya ikut barat lah. Ya dosen syariatnya aja kayak begitu. Ada nggak guru agama berani kayak gitu Bu? Enggak. Nang dibilang mendalik ya. Guru agama yang salah loh Pak. Pakai blazer, pakai lisensi, masuk di kelas, dibuka set. Itu sisa-sisa. Guru-guru agama yang lain yang cowok-cowok juga paling ikut kuliah juga Pak ya. Idola. Lalu apa Pak? Globalisme.
Mereka beranggapan ya sudah lepas batas, semuanya harus punya budaya satu, budaya global, mengagungkan humanisme, mengagungkan karya manusia. Kalau tadi itu karya manusia dinafikan, nggak boleh. Kalau ini terlalu mengabaikan karya manusia, lalu dianggap Tuhan itu nggak punya peran dalam mengembangkan kehidupan kita. Nggak ada, itu semua peran manusia. Sekarang kita mau menentukan jenis kelamin cowok dan cewek sudah bisa. Tuhan sudah nggak berperan. Dulu umur padi nggak ada yang tahu. Sekarang kita bisa menentukan di 3 bulan, di 4 bulan. Banyak hal yang dulu hanya diketahui Tuhan, sekarang sudah diketahui manusia. Termasuk jalan yang benar tadi Pak, diketahui oleh Google. Dulu yang kok ada macet atau enggak, mungkin cuma Allah. Sekarang Google tahu Pak. Akhirnya apa? Tuhan diistirahatkan. Dan yang terakhir, penyakit mereka romantisme masa kini. Apa? Ya terlalu senang dengan masa kini. Udah, kita sekarang jauh lebih baik. Nggak usah ikutin Nabi Muhammad. Ngapain? Muhammad kan abad ke-7. Mau mundur kita ke sana. Ini kelompok reduktif. Saya nggak bilang liberal. Ini kelompok reduktif. Kalau tadi kelompok ekstrem ke kiri ini. Nah, yang ketiga ini musuh kita juga nih Pak. Tantangan kita, bukan musuh ya, tantangan. Adalah kelompok yang takwil jahilin. Saya menerjemahkan adalah kelompok-kelompok yang instan beragama, menyederhanakan urusan agama. Nah nih, penyakit Bapak Ibu guru juga nih, mohon maaf Pak, bahwasanya kita sebagai guru agama itu kan ngajarin anak supaya bisa beragama kan Pak. Apa sih artinya beragama? Ngajarin anak itu bisa hidup dengan berbagai kegiatannya, dengan berbagai aktivitasnya, dengan karirnya, dengan cita-citanya, dengan ilmunya, dengan pekerjaannya, tapi tetap bersendikan pada nilai-nilai agama. Itu kan tujuan kita ngajarin agama. Dia siap untuk kembali ke rumahnya, dia siap untuk kembali ke masyarakatnya, tapi dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Tapi mohon maaf, ini bukan guru agama di sini, ini guru agama di Timor Leste. Seolah-olah ngajarin agama itu selesai kalau sudah bisa ngajarin anak sholat. Seolah-olah ngajarin agama itu selesai kalau udah ngajarin anak hafal Quran. Tajwid itu belajar agama dihabisin untuk ngajarin tajwid. Nun ketemu qaf baca Itu safawi. harus dengung. Makanya Nabi mingung qabli. Bingung. Mim. Mengapa demikian? Kita gagal Pak memahami mana yang tujuan, mana yang alat. Alat. Mata. Seolah-olah kalau kita sudah selesai ngajarkan anak-anak itu sholat, ngajarkan anak-anak bisa sholat, ngajarkan anak-anak bisa puasa, bisa tajwid, selesai ngajarin agama. Belum. Padahal itu baru ngajarin alatnya. Bagaimana memakai sholatnya, bagaimana memakai puasanya, bagaimana memakai zakatnya, bagaimana memakai Qur'annya, supaya bisa dijadikan alat untuk membangun basis nilai dalam kehidupan dia. Nah ini menyederhanakan urusan agama. Hati-hati guru-guru agama, termasuk saya. Kadang-kadang berhenti dikasih nilai A, begitu dikasih nilai A atau nilai tinggi, seolah agamanya udah benar semua kan gitu. Ketika Bapak ngasih nilai agama 9, itu kurangnya bagaimana Pak? Lalu beragamnya ikut-ikutan, hanya mementingkan simbol tanpa makna sama Pak. Yang penting, saya kemarin itu tahun 2019 kebetulan mengarrange kedatangan seorang Habib dari Mesir, namanya Habib Ali Al-Jufri. Pernah dengar Pak? Pernah. Tadi Habib Ali Al-Jufri baru yang aja. kata Habib Umar bin Hafid, orang yang saya temuin paling mirip dalam mimpi saya dengan Rasulullah dari Habib Ali Al-Jufri. Jadi kalau Bapak pengen tahu wajah Rasulullah, menurut Habib Umar bin Hafid itu seperti Habib Ali Al-Jufri. Nah, Habib Ali Al-Jufri ini seorang Habib, nggak pernah berpendidikan tinggi Pak, hanya sampai pesantren aliyah, tapi wawasannya luas. Dan dia ingin datang ke Indonesia untuk berbagi ilmu dengan warga Indonesia, berbagi ilmu, diskusi tentang keberagamaan. Tapi Pak, begitu datang ke Indonesia, banyak orang tuh datang ke dia, datang ke air, diberi tolong didoain. Ini ya. Oh, ini. Datang cuma cium tangan, cuma peluk badannya. Ilmunya Habib ini
nggak dimanfaatkan, nggak diekspor secara maksimal. Boleh songko. Ini kenapa ya? Kan itu umat kita kecenderungannya cukup puas beragama hanya sekedar ngalap barokah. Orang Habib itu kesel loh Pak. Habib Ali itu ketika di bandara, saya kan mendampingin beliau selama 10 hari penuh. Setiap di tempat apapun juga itu disodorin botol-botol aqua Pak. Disuruh doain semua. Bayangkan dia minum semua itu botol aqua, pantesan aja kencing-kencing melulu. Kata dia, apa iya orang-orang Islam di Indonesia cuma sekedar nyari ini doang? Ya, ada yang sebagian kayak gitu. Justru datang untuk diskusi, datang untuk ngaji, datang untuk menelaah kitab-kitab yang sudah saya dapatkan sanadnya. Kata beliau begitu. Dan banyak Habib kesel kalau hanya sekedar diperlakukan seperti itu. Tapi lihat fenomenanya kan Pak, pengajian seperti apa, yang ceramah seperti apa, orangnya cuman ya yang penting doa. Dan doanya pun juga salah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Amin. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami sudah zalim terhadap diri kita. Amin. Kami sudah zalim dikasih bilang amin, kabulkan. Kita paham doa nih. Rabbi inni dzalamtu nafsi, amin. Ini gara-gara tidak paham. Nah ini tadi keberagamaannya harus ditingkatkan, literasinya harus ditingkatkan, dipahamkan. Lalu apalagi campur aduk budaya dengan syariat tanpa ilmu. Mana wilayah agama, mana wilayah budaya dicampur adukkan. Lalu mau dapat hasil tanpa usaha instan, amalan tanpa dasar argumen yang benar, lalu mengidolakan ratu adil. Pokoknya ada ratu adil, mau disebut Satrio Piningit lah, mau disebut Imam Mahdi lah, mau disebut Nabi Isa kek, tapi ini menjadi idealisme mereka. Nah inilah contoh-contoh nalar keagamaan yang sakit Bapak Ibu sekalian. Saya lewatin saja. Penyebabnya apa Pak? Nih beberapa penyebab nalar keberagamaan yang sakit, diantaranya ya tidak komprehensif dan matang dalam memahami agama. Akibat apa? Karena pendidikan dan dakwah Islam belum maksimal. Disinilah Bapak Ibu menjadi ujung tombak untuk memahamkan agama secara komprehensif dan secara matang, mengajarkan agama dari banyak sudut pandang. Lalu penyebabnya yang kedua apa? Politisasi agama, penggunaan agama untuk tujuan mencari kekuasaan dan mendukung. Lalu kapitalisasi agama, menggunakan agama dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi sosial budaya. Lalu apa? Kegamangan pemeluk agama dalam merespon modernisasi dan penetrasi budaya global. Ini merupakan penyebab-penyebab dari keberagamaan yang sakit. Nah, saya mau sekarang berpindah ke aspek yang lain. Ngomong-ngomong moderasi beragama, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ngomongin masalah akidah, bukan hanya ngomongin masalah fikih, bukan hanya ngomongin masalah Quran, tapi bagaimana, karena salah satu makna wasat itu adalah al-khairiyah, ya Pak ya. Makna wasat itu al-khairiyah, kebaikan. Di mana ada ayat Quran yang menunjukkan kata-kata khair? Di antaranya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka salah satu indikasi moderasi beragama adalah kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Indikasinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa artinya ta'muruna bil ma'ruf? Menyeru kepada kebaikan, artinya cuma ceramah, kamu jangan mencuri, kamu kalau bisa berbakti sama orang tua, hanya itu. Bapak Ibu sekalian, kata ma'ruf itu satu akar kata dengan ma'rifah Pak. Apa artinya ma'rifah Pak? Pertama, ma'rifah itu artinya pengetahuan. Maka ta'muruna bil ma'ruf ay ta'muruna bil ma'rifah, menyeru untuk membangun spirit keilmuan, membangun sains dan teknologi. Kata ma'rifah itu lawan kata nakirah. Apa itu artinya isim nakirah dan isim ma'rifah? Dikenal, ya kan Pak? Kita harus jadi umat yang ma'rifah. Dan kita ini masih umat nakirah, nggak dikenal sama sekali, nggak diperhitungkan wujuduhu ka'adamihi. Maka kita harus jadi umat ma'rifah. Mana produk-produk budaya kita, produk-produk ilmu kita, produk-produk teknologi seni kita yang bisa diberikan kepada bangsa di dunia ini. Kita ini kan
Sekarang semuanya apa-apa ngambil punya orang, Pak. Kita ini benci Cina, benci. Hati-hati, Cina ke Indonesia, komunis. Handphone kita buatan Cina. Peci kita buatan Cina, sorban buatan Cina, sajadah buatan Cina. Jangan-jangan kolor kita juga buatan Cina, Pak. Mohon dicek nanti, Pak ya. Kolornya Cina atau enggak itu. Kita mengatakan benci Cina, tapi semua produk Cina kita ambil. Saya tanyakan, mana produk kita? Bagaimana kita menjadi umat ma'rifah? Bagaimana kita menjadi umat yang terbaik? Khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita tidak punya peninggalan peradaban, peninggalan budaya. Peninggalan budaya bisa terjadi kalau kita menjadi umat yang punya literasi, umat yang hebat ilmunya, hebat sains teknologinya, seni budayanya, baru kita punya tinggalan dari umat manusia yang lain. Dari kata-kata ma'ruf, satu akar kata dengan kata iktiraf, Pak. Ma'ruf dengan iktiraf, satu akar kata enggak? Iya. Sehingga dikasih pola i'tarafa, ya dari itu Iktiraf. Apa artinya iktiraf, Pak? Mengakui. Jadi kita mau menerima karya orang lain, jangan jadi umat yang tertutup. Dari kata arafah terambil kata-kata ta'aruf, mau mengenal, mau berdialog dengan yang lain. Dari kata-kata ma'ruf terambil kata-kata urf. Apa urf? Tradisi, budaya. Bisa membangun tradisi yang baik, tradisi yang unggul. Nah ini tugas kita nih, Pak. Jadi bukan hanya ta'muruna bil ma'ruf itu kita pahami menyuruh kepada kebaikan, ngajak sholat, ngajak zakat, ngajak sedekah, ngajak berbakti. Iya itu benar. Tapi ada lagi konteks yang lebih luas dari kata itu. Membangun pengetahuan, membangun budaya, membangun peradaban, membangun keterbukaan, membangun semangat untuk menerima kebersamaan dalam rangka membangun kehidupan yang damai dan harmoni. Contoh nih, Pak. Ini tantangan kita nih, Pak. Di dunia sekarang ini yang harus kita selesaikan dengan konsep khairul ummah. Kita ini secara literasi di negara di dunia ini kita peringkat ke 60, Pak. Dari 61 negara yang diteliti. Hebat banget ya, Pak ya. Negara besar. Dari 61 negara yang diteliti, kita peringkat 60 dalam hal literasi. Ini dari hal kreativitas. Lihat dari kreativitas, Pak. Kita ini urutan keberapa di Indonesia? Oh, ini di Indonesia nih, Pak. Di Indonesia ini rata-rata kreativitasnya masih rendah, Pak. Memberikan Kita apa ya? lihat yang kreativitasnya tinggi memang masih DKI. Melakukan. Itu pun baru 58,16%. Yang di luar DKI masih rendah. Ini literasi membaca, maaf. Ini literasi membaca. Tapi bagaimana kreativitasnya dibandingkan dengan negara-negara lain nih, Pak? Kreativitas kita berada di urutan ke 115 dari 139 negara. Kita jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam, bahkan Kamboja, Pak. Dibandingkan Kamboja, ini kita kreativitasnya lebih rendah. Karena Pertanyaannya, kenapa kok kita bisa rendah kreativitasnya, Pak? Tadi dalam proses pembelajaran, anak tidak dididik untuk mengembangkan literasi, anak tidak dididik untuk berpikir terbuka. Nah, ini kadang-kadang kita di agama juga begitu, Pak. Mendoktrin anak-anak kita sehingga tidak mau dibuka pintu-pintu dialog. Pernah nggak Bapak mengalami siswa yang begini, Pak? Suatu saat saya ngajar, terus saya cerita tentang Nabi Adam sebagai orang pertama. Nabi Adam sebagai orang pertama. Siswa saya nanya, Pak, kalau begitu Nabi Adam sebagai orang pertama lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Iya, lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Tiba-tiba, Pak, dia nyentuh lagi. Pak, kalau demikian, apakah Nabi Adam punya pusar? Pak, Nabi Adam kira-kira punya pusar nggak, Pak? Karena pusar ini kan kalau kita dilahirkan oleh ibu yang menghubungkan ari-ari kita dengan plasenta ibu. Lah Adam dilahirkan tanpa ibu, punya pusar nggak? Itu sebagai guru agama saja langsung diam. Ya, jawabannya nanti ya.
saya kaji, minggu depan saya kasih jawaban. Sampai sekarang belum saya kasih jawaban itu ya. Apakah Nabi Adam punya pusar atau tidak? Tolong Bapak Ibu sekalian tolong dicek ya Pak ya. Dalam literatur, apakah Nabi Adam punya pusar atau tidak? Tapi itu kayaknya pertanyaan sepele Pak. Ada, tapi enggak menutup kemungkinan anak-anak nanya seperti itu kan. Nabi Adam punya pusar atau tidak? Contoh nih, maka jangan bunuh kreativitas anak dengan membuka selalu pintu dialog. Nih, soal inovasi kita juga masih rendah, masih peringkat ke-85. Ini dilihat dari kompetitif kita, ya, kemampuan bersaing kita dengan negara-negara lain, kita juga masih rendah. Produktivitas tenaga kerja kita di tingkat ASEAN, kita masih di bawah Thailand, di bawah Brunei, kurang produktif. Guru-guru kita sudah produktif belum? Ya nggak tahu juga nih. Kadang-kadang mohon maaf kan, kita ini kan mengajarkan apa yang sudah kita ajarkan 20 tahun yang lalu. Ya nggak Pak? Kita mengajarkan konsep-konsep hal-hal yang itu sudah kita ajarkan 20 tahun yang lalu, nggak berubah, nggak produktif, nggak progresif melakukan perubahan. Wajar kalau hasilnya seperti ini. Nah, jumlah wirausaha pun jadi juga rendah karena nggak produktif, nggak inovatif, nggak kreatif, ya wirausahanya pun juga rendah. Umat kita ini mudah menyerah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya menggambarkan ini semua, ini menjadi tantangan kita bersama. Tantangan terkait menciptakan muslim yang moderat, bukan hanya pada aspek teologis aja, tapi muslim yang moderat adalah muslim yang mampu untuk menunjukkan kualitas atau karakter seorang muslim yang tadi unggul, yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat, tanhauna 'anil munkar. Tanhauna 'anil munkar itu bukan hanya mencegah yang buruk. Tanhauna 'anil munkar, dari kata-kata munkar itu terambil kata ingkar. Kerjanya cuma nyinyir doang, kerjanya cuma mengkritisi doang, tapi nggak bisa berkarya sendiri. Umat Islam pantang menjadi itu. Kerjanya tanakur, dari kata-kata munkar terambil kata tanakur, berkedok, sok merasa hebat, sok merasa ini, ternyata yang ditutupi banyak sekali kelemahannya. Dari kata-kata munkar terambil kata ingkar, kemudian tanakur, ya kemudian nakiroh. Apa nakiroh? Nol. Ngomongnya doang gede, tapi dilihat mana produknya, mana hasil budayanya, nol. Nah, ini tantangan kita untuk menciptakan produk pribadi yang moderat. Ini diantaranya kalau ajaran agama coba mengembangkan keseimbangan jasmani, fikir, dan rohani. Ini indikator nih. Lalu apalagi umat yang moderat itu ya berpikir panjang, ya, harus punya tujuan dan rencana yang jelas. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini artinya proyeksi ke depan, tapi tetap bertitik tolak dari realitas yang ada. Kita berpikir global, tapi tetap bertitik tolak dari nasionalisme kita. Dari ayat ini bisa kita pahami pentingnya nasionalisme. Kenapa? Nasionalisme itu dunia kita. Kita berada di sebuah titik namanya Indonesia. Kita bisa berada di sebuah lokasi yang namanya Indonesia, itulah dunia kita. Kita boleh punya cita-cita tinggi, mengglobal, melewat ruang, melewat waktu, tapi tetap titik tolaknya adalah latan nasibaka minad dunya. Lalu proses oriented, tekad kuat dan kesabaran, tidak profit oriented, amal soleh dan amanah. Lalu ciri-cirinya lagi belajar dari guru yang benar dan jelas gurunya. Ini umat Islam yang moderat nih, belajar dari guru yang benar dan jelas gurunya, dari ulama-ulama yang bersanad, ulama-ulama yang memang track recordnya belajar agama. Kita kan sekarang enggak, ini guru agama malah dicuekin di kampungnya. Tapi ada orang yang lain yang nggak pernah belajar agama dijadikan rujukan dalam urusan agama. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong di kampungnya, di kompleknya harus berkiprah nih, jadi rujukan dalam urusan-urusan agama. Bersikap rasional dan tidak emosional, ya. Kata Rasul, innama ana rahmatun muhdah, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan
Walaupun tak fadlu ghalidhal qalbi an fadlu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum Ini semua dalil kita tidak boleh bersikap emosional. Umat beragama harus umat yang rasional. Itu ciri-ciri orang moderat. Lalu secara komunitas yang mengamalkan moderasi beragama adalah umat yang khair ummah. Ini membangun budaya dan peradaban, terbuka terhadap yang lain, membangun kebersamaan untuk harmoni. Itu semua dalil dari kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Lalu selalu mengupayakan berkembangnya moralitas dan nilai luhur. Terakhir, walaupun kita berpikiran jauh ke depan, kita tetap bertolak dari bumi di mana kita berpijak. Maka orang moderat pasti cinta pada tanah airnya. Bukti cinta pada tanah airnya apa, Pak? Berusaha menciptakan keamanan di tanah airnya, tidak menjadi sumber perkara di negaranya. Karena dalam literatur fikih, Pak, pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada kondisi chaos tanpa pemimpin. Pemimpin yang zalim sekalipun, yang buruk sekalipun, itu lebih baik daripada kondisi chaos tanpa pemimpin. Jadi kita sekarang inginnya menghancurkan negeri sendiri, menghancurkan apa yang sudah ditata dengan rapi. Kita ingin kembali pada suasana chaos. Nah, ini bukan ciri-ciri orang moderat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, mangga Bapak Ibu sekalian. Mohon keikhlasannya untuk subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu likes, dan yang terakhir share.